Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Faras Najib, NPM 120404190029, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan yang semua totalnya ada 6. Yang pertama tentang Enterprise Application Integration adalah penggunaan teknologi dan layanan di seluruh perusahaan untuk memungkinkan integrasi aplikasi, perangkat lunak, dan sistem perangkat keras. Enterprise Application Integration terkait dengan teknologi middleware. Teknologi Enterprise Application Integration yang berkembang meliputi integrasi layanan web, arsitektur, orientasi layanan, integrasi konten, dan proses bisnis. Contoh Enterprise Application Integration: organisasi atau perusahaan yang menggunakan Enterprise Application Integration sebagai sistem informasi mereka, contohnya supply chain management untuk mengelola pemasok atau supplier, inventaris atau pengiriman, dan lain-lain. Human Resource Management untuk mengelola karyawan, melatih dan merekrut calon karyawan. Employee Healthcare untuk mengelola catatan medis dan rincian asuransi karyawan. Customer Relation Management untuk mengelola pelanggan potensial dan saat ini. Business Intelligence Application untuk menemukan pola dari data yang dari operasi bisnis. Paling sering sistem ini mandiri dan tidak berkomunikasi satu sama lain karena masalah ketidakcocokan seperti sistem operasi yang mereka jalani, sistem database yang digunakan dalam sistem lama yang tidak didukung lagi. Enterprise Application Integration, kerangka integrasi middleware yang dibuat dari kumpulan teknologi dan layanan yang memungkinkan integrasi sistem dan aplikasi yang mulus di seluruh perusahaan dan memungkinkan pengumpulan data dalam otomatisasi proses bisnis. Karakteristik Enterprise Application Integration: EAI mendefinisikan sebagai pembagian data dan proses yang terbatas antara aplikasi dan sumber data yang terhubung di perusahaan. EAI bila digunakan secara Enterprise Application bila digunakan secara efektif memungkinkan integrasi tanpa perlu perubahan besar pada infrastruktur saat ini, memperluas kemampuan middleware untuk mengatasi integrasi aplikasi, melacak informasi terkait operasi perusahaan, inventory, sales ledger, dan melaksanakan proses inti yang menciptakan dan memanipulasi informasi ini. Yang kedua, e-commerce. E-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading perdagangan. Adapun pendapat mengenai e-commerce bahwa e-commerce mengacu pada internet untuk belanja online dan jangkauan yang lebih sempit, di mana e-commerce adalah subperangkat dari e-bisnis. Cara pembayarannya melalui transfer uang secara digital, seperti melalui akun PayPal atau kartu kredit. Sedangkan e-commerce bisnis mengacu pada internet, tapi jangkauannya lebih luas. Area bisnisnya terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien atau nasabah melalui email, tapi pemasaran atau penjualannya dilakukan dengan internet.
Dengan begitu dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi. Cara pembayarannya yaitu dengan melalui pembayaran digital secara e-gold dan sudah diakui di seluruh dunia dalam melakukan transaksi online. Pada umumnya, pengunjung website dapat melihat barang atau produk yang dijual secara online 24 jam sehari, serta dapat melakukan koresponden dengan pihak penjual atau pemilik website yang dilakukan melalui email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.